Mudah-mudahan dengan sifatnya Allah yang maha mendengar, maha melihat ini menjadikan kita sadar dengan itu, sehingga kita lebih menjaga lisan kita, menjaga amal ibadah kita, amal-amal kita agar tidak menyakiti orang lain. Jarribil kalam nafsaka qabla an tu'ti bihi ghairaka. Uji coba dulu lisanmu, ucapanmu untuk diri sendiri sebelum dengan kata itu engkau menyakiti orang lain. Banyak manusia tersakiti karena lisan kita. Kenapa? Karena mendengar. Makanya kalau tidak ingin banyak mendengar, tutup telinga kita, jangan begitu peduli dengan omongan manusia, karena hidup kita, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Yang terpenting adalah kita ini harus puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Monggo. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena ini direkam, jadi agar pertanyaan dan semua yang dibahas dalam pertemuan GSB kita bisa terdokumentasi dengan baik. Jadi nanti Bapak Ibu yang bertanya, monggo untuk bisa maju, biar juga lebih dekat dengan Ustadz Muhyiddin. Dan karena pertanyaan ini insya Allah untuk semuanya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Salah satu yang menarik tadi dari awal, dan mungkin materi ini sebenarnya materi sebelumnya, namun sangat berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Di materi sebelumnya dibahas bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, yaitu hidup, hayat. Karena sifat hidup Allah itulah, maka sifat-sifat wajib yang lain akhirnya mengikuti. Seperti kudrat, iradah, termasuk sama dan sebagainya. Dan kita pahami sebagai makhluk bahwa itulah ciri-ciri hidup gitu. Sehingga ketika makhluk dinyatakan hidup, walaupun kehidupan makhluk sifatnya nisbi, tidak mutlak seperti hidupnya Allah, namun sifat-sifat hidup secara umum, yaitu yang tadi disebut kodrat, irodat, sama, dan yang lain-lain itu mengikuti sifat hidup. Nah, ini menarik. Nah, ini Ustaz yang mau saya tanyakan. Tadi ada ungkapan yang Ustaz Muhyiddin sampaikan bahwa dalam penciptaan manusia, yaitu kapan ruh itu ditiupkan. Tempo hari saya juga sempat mengisi kajian di GSB, karena pada waktu itu memang tidak ada yang bisa hadir Ustadznya. Saya coba untuk memberanikan diri untuk hadir, berdiskusi dengan jamaah, tidak maksud untuk kalau seperti Ustadz, karena memang istilahnya udah bidangnya. Saya hanya mencoba mengajak diskusi jamaah. Pada waktu itu saya menyitir beberapa pendapat bahwa ada konsekuensi logis. Ini para jamaah mohon menjadi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditiupkannya ruh itu di usia 120 hari, yang dipahami oleh oleh mayoritas ulama, tidak semua tapi mayoritas, ada konsekuensi tadi yang Ustadz sampaikan. Padahal ciri hidup itu sudah ada ketika terjadinya proses pembuahan gitu. Jadi ketika sperma dan telur itu ketemu, ini dari sisi sains, itu saat itu sudah terjadi proses hidup. Artinya proses hidup itu dimulai dari sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya kalau kita boleh sebut dalam bahasa yang lebih mudah, ya saat setelah proses terjadinya itu. Saya yakin Bapak Ibu tahu. Nah, konsekuensi logisnya Bapak Ibu, kalau kita, ini bukan berarti yang sudah berjalan ini
Apa tidak kita percaya? Tidak. Tapi ini kita pertimbangkan. Apakah masih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini bahwa ditiupkannya ruh yang juga belum ada keterangan jelas dalam Al-Quran itu di 120 hari itu. Ini yang perlu dipikirkan kembali. Karena konsekuensi logisnya begini Bapak Ibu. Kalau 120 hari itu dijadikan acuan, seolah-olah sebelum 120 hari itu sah-sah saja kita melakukan aborsi. Ini konsekuensi logisnya. Nah, ini kan menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat nantinya. Nah, padahal di dalam Al-Quran, mohon maaf Ustadz, itu kalau tidak salah, saya menyitir pada waktu itu menurut pendapat yang diungkapkan bahwa ada sedikit yang tidak match antara Al-Quran dengan hadis yang dipakai dan itu yang sudah dipahami sampai saat ini. Ini saya coba ambilkan itu, mohon maaf Ustaz, mohon koreksinya apabila ada yang kurang tepat. Di hadis itu yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, Bukhari Muslim, itu diungkapkan bahwa memang, ini saya potong, oke. Dijelaskan di situ bahwa ada 3 kali 40 hari. 40 hari yang pertama itu sperma, gitu ya. 40 hari. Pertanyaannya, apakah sperma bertahan 40 hari di rahim? Kalau kita terima hadis itu sepenuhnya, berarti kan 40 hari itu ya sperma. Sperma, masih sperma kalau di hadis itu. Terus 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Baru 40 hari segumpal daging. Memang kalau di total 120 hari. Jadi seolah-olah selama 120 hari itu sampai hari ke 120 pun masih segumpal daging. Nah, padahal kalau kita lihat di perkembangan janin itu bahkan 140 hari sekian, 42 hari itu sudah prosesnya sudah sangat berkembang pesat gitu. Kalau 120 hari itu sudah benar-benar wujud gitu, sudah betul-betul bentuknya sudah bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, di Al-Quran di surat As-Sajadah kalau tidak salah ayat 9, kalau tidak salah itu Ustaz, mohon maaf, saya cek lagi. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sajadah ayat 9. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, kamu sedikit sekali bersyukur. Artinya bahwa bisa jadi bukan bisa jadi, ditiupkannya ruh ini Allah sendiri yang meniupkan. Tetapi di hadis yang tadi dikatakan bahwa yang meniupkan ruh itu malaikat gitu. Terusan hadis yang 40 itu. Ini ada sesuatu yang memang agak sedikit berbeda secara konteks. Namun kalau dilihat dari perkembangan teknologi ilmu itu ada konsekuensi. Kalau saya pribadi, kalau boleh istilahnya berpendapat secara pribadi bahwa ada yang harus pahami kembali dan disepakati, karena sama-sama ini belum ada ketentuan yang pasti, sehingga konsekuensi logisnya kita tidak mudah melakukan aborsi sebelum umur 120 hari itu sangat beresiko. Akhirnya apalagi kehidupan masyarakat umum sekarang berbahaya sekali. Padahal kalau dikembalikan lagi, hanya ketika terjadi pernikahan diperbolehkan pertemuan sel sperma dan ovum, dan alasan apa yang membuat seorang bapak dan ibu itu akan menggugurkan kandungannya ketika dia jelas benar-benar resmi menikah. Nah, ini jadi konsekuensi logis Ustaz, karena kalau ini tetap dipertahankan 120 hari itu lama sekali. Terima kasih, mungkin itu Ustaz, ini bisa pertanyaan sekaligus mungkin pendapat pribadi yang barangkali saya yakin masih jauh dari kebenaran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disinilah kita akan membahas rahasia kehidupan.
Sesuatu yang ada itu ada kalanya mati, ada kalanya hidup. Hidup itu, ciri-ciri hidup itu bisa berkembang. Makanya dalam pembahasan mantik logika itu dibagi begini, Pak. Ada sesuatu itu ada, terlihat dan tidak terlihat. Yang enggak terlihat seperti ruh dan malaikat. Kemudian yang kedua, yang terlihat itu dibagi lagi. Ada kalanya terlihat itu bisa berkembang, ada kalanya tidak bisa berkembang. Yang ada nggak bisa berkembang seperti batu itu ada, tapi nggak bisa berkembang. Yang bisa berkembang ini sudah layak dikatakan hidup, tapi dibagi dua lagi. Ada kalanya ada hidup berkembang, itu di situ di penjelasan ini bereruh, ada kalanya tidak bereruh. Kita lihat yang sudah lahir dulu, bereruh ada kalanya tidak bereruh. Apa ciri-cirinya bereruh? Itu punya kehendak, punya keinginan, punya punya keinginan seperti kemauan. Kita lihat ada yang berkembang tidak bisa punya keinginan, nopo, tumbuh-tumbuhan, dan itu kita katakan hidup. Hidup karena bisa sesuai dengan ciri-ciri hidup berkembang, tapi hidupnya tumbuhan dikatakan tidak beruh. Ini kita jangan terlalu ke hakikat dulu. Ini kalau ke hakikat begitu kan tumbuh-tumbuhan katanya berzikir kepada Allah, itu nanti pembahasan yang lebih jero lagi nanti. Ini maksudnya kita dohir di buku, di kitab itu dijelaskan begitu. Ada kalanya ada berkembang tapi tidak punya keinginan seperti benda. Makanya benda itu kalau dipotong, menurut dohir manusia dia dan tidak merasakan sakit dan lain-lain kan betul gitu. Tapi kalau manusia dipotong sakit kan bakal ada ruhnya. Nah, yang punya ruh ini dibagi dua lagi. Ada kalanya makhluk berkembang beruh punya akal, ada kalanya tidak punya akal. Yang punya akal dikatakan insan, natik, ada kalanya tidak natik, namanya binatang. Makanya yang paling membedakan antara manusia dan binatang adalah natiknya, berakalnya. Kalau dilihat dari organnya hampir mirip sama walaupun dalam bentuk berbeda. Punya tangan, punya mata, punya lisan dan lain-lain. Hanya tinggal punya akal atau tidak. Maka esensi manusia yang membedakan akal dan binatang manusia dan binatang adalah akalnya. Sampai di fikih itu ada pembahasan begini. Kalau ada sapi punya anak manusia, sapi punya anak manusia dan berakal, wajib enggak dia sholat? Pertama, terus bisa enggak dia dikurbankan di hari raya? Anak sapi. maka esensinya sesuatu yang wujud dan wujudnya punya akal semuanya kena khitab untuk nyembah Allah. Itu yang ada berakal semuanya kena khitab menyembah Allah dimanapun lahirnya, dari apapun lahirnya. Sudah tidak peduli dia lahir dari mana. Makanya ulama khilafiyah pada akhirnya kalau dia manusia berakal wajib sholat dan tidak boleh dikurbankan. Tapi ulama satunya bilang gak apa-apa dikurbankan anak sapi. Ini lebih melihat kepada sisi sapinya. Sedangkan yang mengatakan wajib sholat melihat kepada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia lahir dari manusia itu sebetulnya hanya biar berproses saja. Padahal dia bisa ada tanpa yang melahirkan. Makanya secara nasab mungkin kita ini anaknya siapa. Besok di akhirat nafsi-nafsi amal ibadah kita. Nabi Nuh ketika ingin menyelamatkan anaknya langsung disetop oleh Allah. Itu bukan keluargamu. Jadi langsung diputus oleh Allah. Allah yang mengenas innahu laisa min ahlik. Itu laisa min ahlik. Nabi Nuh punya anak ketika diselamatkan, ya Allah ini anak saya ini tidak selamat. Innahu laisa min ahlik. Pada akhirnya apa? Manusia itu yang penting adanya kayak apa begitu. Itu mau beribadah atau tidak, yang pertama. Jadi yang kedua, nah ini tentang jadi ketika sperma itu keluar, maka secara fungsi-fungsi makhluk hidup sudah ada. Kan dia bergerak menuju X dan
Y agar bersatu kemudian menjadikan benda yang akan berproses menjadi tubuh manusia. Kalau saya versi kami itu ruh itu beda, berkembangnya sel dengan sel bertemu itu adalah untuk berwujud benda lagi dengan tanpa ada ruhnya. Tetap pada akhirnya prosesnya itu seperti seperti tumbuh-tumbuhan yang adanya bisa berkembang tapi belum ada ruh. Ngerti? Tapi kalau memang ini berkesinambungan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, kalau fikih mengatakan tetap saja menggugurkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ calon makhluk hidup. Calon makhluk hidup. Apakah kemudian dihukum sebagaimana orang membunuh? Oh ya tidak juga. Nah ini tengah-tengahnya ya di situ. Makanya aborsi itu tidak boleh. Tidak boleh apalagi sudah berwujud, sudah mulai membentuk mata dan telinga itu sudah tidak boleh. Jadi begini, yang berproses menjadi benda bayi itu adalah sesuatu yang hidupnya yang tanpa ruh. Ketika berumur 4 bulan ditiupkan ruh untuk sebagai isi dari benda itu sendiri. Artinya apa? Makanya dikatakan ruh itu yang mengendarai. Kalau bahasa bayi ini seperti tumbuhan, jenengan naik pohon. Tapi kan jenengan sudah manusia ibarat manusia dan pohon. Naik pohon itu bendanya, kita naik pohon. Berarti sesuatu yang nempel, yang dicabut nanti yang numpak tadi itu. Maka bayi itu dikendarai oleh ruh kita, dan sebelum menjadi bayi ada sesuatu yang berproses dari sperma menuju ini, akhirnya berkembang menjadi sebuah benda yang layak dijadikan tempat ruh kita. Ini kalau ditelusuri secara mendalam pasti angel juga. Makanya Allah pada akhirnya, dan ini sudah terjadi zaman dulu, sudah ada manusia kok bisa bila disitulah justru ketidaktahuan kita ini menunjukkan Allah luar biasa, sampai Allah mentok kulir ruhu min amri rabbi wis ojo kakean mikir ngoten akhirnya Allah kulir ruhu min amri rabbi. Akhirnya begitu. Kenapa? Manusia ndak akal ini kalau terus dikejar-kejar mentok juga kepada sesuatu yang akhirnya kita ndak paham di situ. Akhirnya di situ jenengan saja tadi saya katakan, bisa ndak kita berpikir Allah wujud bila makanin wala zaman, ada benda yang tanpa waktu dan tanpa tempat. Ya apa modelnya? Kan angel juga. Makanya nggak dikejar. Allah sudah bertafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Allah harus akhirnya membatasi, jangan berpikir tentang Allah. Esensi kehidupan ini kalau kita kejar, akal ini nggak menjangkau, Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh, jenengan pakai remote, kemudian di sana menjadi hidup menyala. Ini apa yang nyentuh kok akhirnya kok kok bisa hidup dan tidak, kan gitu kan? Di kali TV kalau dulu pakai tangan mencet, slap pindah channel pakai tangan, pakai kayu terkadang. Loh, sekarang dengan kecanggihan set kok bisa kan gitu. Kenapa? Justru dibalik ketidakpahaman kita ini semakin canggih, semakin menunjukkan bahwasanya Allah itu luar biasa. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu tentang esensi dirinya, pada akhirnya dia kenal dengan yang namanya Allah Subhanahu. Bahwasanya di balik tubuh kita ini ada hal yang luar biasa yang tidak mungkin diciptakan oleh zat yang biasa-biasa. Pasti yang menciptakan kita ini adalah zat yang maha luar biasa. Kenapa kita menganggap biasa? Kita mungkin mengatakan hidung biasa bisa mencium, telinga itu biasa. Bisakah kita menciptakan benda sebagaimana fungsi telinga dan mata? Angel, Pak, tidak bisa. Disitulah akan kita akhirnya merasa bahwa betapa lemahnya kita, karena kayak gitu aja nggak bisa. Betul loh. Jadi semakin kita mempelajari, maka kita akan dihadapkan kepada sesuatu yang hal luar biasa. Ternyata ini luar biasa, dihadapkan kepada itu sendiri. Ya karena apakah orang setiap berhubungan pasti punya anak? Kan tidak. Itu artinya Allah juga yang menyeting itu, ngoten nggih. Itu pada akhirnya begitu. Jadi kalau versi dari tadi itu nggih, manusia niku
Kalau secara hadis, hadis ini kalau hadis itu memang sahih, maka apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah finish. Ngoten nggih. Lepas dari hadis sahih atau tidak, kalau itu hadis itu sahih, maka apa yang disampaikan oleh Nabi adalah sesuatu yang finish. Kalau ada penemuan, pengetahuan, loh kok berbeda dengan apa yang disampaikan oleh hadis, jangan-jangan penemuan itu masih belum nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Saya ulangi, kalau apa yang disampaikan oleh Nabi adalah sesuatu yang sifatnya finish kebenarannya. Loh kok ada penemuan, loh kok berbeda, suatu saat akan nyambung juga pada akhirnya. Apa artinya? Apa yang disampaikan oleh Nabi ini masih belum terbuka akal, masih belum menjangkau saat ini. Suatu saat akan menjadikan bahwa pengetahuan itu pasti sesuai dengan penemuan Nabi ini. Dulu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu diartikan segumpal darah. Sekarang sudah mulai berbeda karena memang alaqah itu sesuatu yang bergantung. Oh ternyata ditemukan juga. Ternyata alaqah ini tidak hanya sekedar bisa diartikan segumpal darah, tapi apa? Sesuatu yang posisinya menggantung di dinding rahim. X dan Y ketika bertemu nempel di dinding rahim. Maka alaqah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akhirnya maknanya juga berkembang, menyesuaikan dengan penemuan-penemuan yang ada. Itu rahasia ilahi pada akhirnya. Justru di balik rahasia itu kita subhanallah, ini luar biasa. Kenapa sesuatu itu dikatakan biasa? Karena biasa kita lihat. Padahal semuanya sejatinya kalau sesuatu itu diukur dengan kelemahan kita, itu luar biasa. Luar biasa. Semuanya di dunia ini tidak ada sesuatu yang biasa. Semuanya luar biasa. Kenapa? Karena kalau bukan Allah, tidak ada yang bisa melakukan. Niru hujan bisa, boten saged. Niru hujan tidak bisa. Kita ini makhluk yang sebetulnya sangat lemah sekali. Kurang lebih ngoten. Artinya antara ruh dan tubuh ini ada yang membahas berbeda. Tubuh itu kendaraannya yang berproses dari sperma tersendiri dalam usia tertentu, Allah masukkan pengendaranya yaitu yang namanya ruh. Loh, berarti tubuh itu hidup juga, tapi hidup versi benda yang tanpa ruh, seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan. Akhirnya dimasukkan ruh. Allah ini dimasukkan oleh menurut ilmunya Allah. Loh kenapa tumbuh-tumbuhan nggak dikasih ruh? Loh ya ini nanti berkembang nanti ini angel kulir ruh min amri rabbi tadi ini kungatan siksa kubur saja tadi saya bahas. Oh, ini yang disiksa apanya ini? Kalau yang disiksa ruhnya, lo kok nggak kelihatan? Loh kok ada disiksa itu kok kelihatan tubuhnya? Jadi akal ini sebetulnya esennya menciptakan keyakinan kita tentang esensi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhir dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi an'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa alhimna bil 'ulumi ladunni wa barik lana fima razaqtana wa ajirna min 'adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata الأبرار يا عزيز يا غفار برحمة الرحيمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.